Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, how are you today? This meeting, we are going to learn about cause and effect relationship. Jadi pada pertemuan hari ini kita akan pelajari hubungan sebab dan akibat. Oke, kita tahu bahwa sebab adalah a cause in an event or action that causes something else to happen. Kejadian atau aksi yang menyebabkan sesuatu yang lain terjadi. An effect is an event or action that happen as a result of another event or action. Sedangkan efek atau dampak atau akibat itu adalah apa? Kejadian atau aksi yang terjadi sebagai hasil, sebagai akibat dari kejadian lain. Jadi secara faktual, sebab itu terjadi dulu, baru ada akibat. Ini secara fakta. Fungsi sosialnya adalah to explain or give information about something, untuk menjelaskan atau memberi informasi tentang sesuatu. Okay. Penanda hubungan sebab akibat ini ada beberapa macam. Ada yang berupa noun, ada yang berupa verb or verb phrases, ada yang berupa cause and effect connector. Nah, ini. Yang berupa noun, ini ada cause, ada consequence, ada effect, ada factor, ada impact. Yang berupa verb or verb phrases, ini ada banyak ya. Ada effect ya, effect ada attribute to, be a factor to, be associated to, be responsible to, blame, bring about, contribute to, give rise to, have a role to, influence, lead to, produce, result from, result in. Ada cause and effect connector, penghubung sebab akibat, maksudnya sama dengan tadi ya. Cause and effect marker tadi, penanda sebab akibat. Ada as a result of, because of, ada due to, ada on account of, ada thanks to, in order to, as, because, since, so that, consequently, for this reason, hence, so, therefore, thus, such that. Nah, ini penanda atau penghubung yang menunjukkan sebab akibat. Sekarang bagaimana susunannya dalam kalimat? Ya. Ada yang to form a phrase, untuk membentuk satu frase. Misalnya as a result of ditambah cause, as a result of ditambah sebabnya, because of ditambah cause, due to ditambah cause, on account of ditambah cause, thanks to ditambah cause, in order to ditambah effect. Nah, jadi in order to diikuti akibatnya. Ya. Misalnya, we have to study at home because of COVID-19. Ini because of diikuti cause, diikuti penyebabnya. Kita harus belajar di rumah dikarenakan COVID-19. Ya. The cancellation was due to hard rain. Pembatalan itu dikarenakan hujan lebat. Sama due to diikuti cause atau penyebab. Ada yang menghubungkan klausa as cause. As maksudnya apa? As ini menghubungkan antar klausa ya. As cause, ya. Because cause. Ya. If cause then effect. Ini menggunakan if, ya. If diikuti penyebabnya, terus ada
klausa yang menunjukkan dampaknya. Ada since diikuti cause, so that diikuti cause. Misalnya, the flowers died because I didn't water them for 3 days. Coba di sini, the flowers died, bunga-bunga itu mati karena saya tidak menyiramnya selama 3 hari. Nah, the flowers died ini adalah akibatnya, ya, akibatnya. The flowers died, bunga-bunga itu mati. Nah, ini adalah akibatnya. Because ini adalah konektornya, penghubungnya yang menunjukkan sebab akibat. Terus, I didn't water them for 3 days, ini adalah penyebabnya atau sebabnya. Saya tidak menyiramnya selama 3 hari. Nah, the flowers died ini adalah klausa. I didn't water them for 3 days ini juga klausa. Jadi because ini menghubungkan klausa, ya. Ini to connect clauses. Ini menghubungkan klausa. Sebelumnya because itu klausa, setelah because itu juga klausa. Maka dikatakan connect clauses. Contoh yang lain, since the meeting was cancelled, we went lunch together. Karena pertemuannya dibatalkan, kita makan siang bersama-sama. Nah, since ini tadi juga menghubungkan antar klausa, ya. Since the meeting was cancelled, karena pertemuannya dibatalkan, ini berarti diikuti sebab, ya, cause, sebab. Nah, ini pertemuan dibatalkan dan sebab, ya. Apa akibatnya? We went lunch together. Kita makan siang bersama-sama. Ini akibatnya. Ini the meeting was cancelled, ini klausa. We went lunch together, ini juga klausa. Nah, seperti itu. Okay. Ada yang menghubungkan kalimat, antar kalimat. Ada as a result, diikuti effect, consequently diikuti effect, for this reason diikuti effect, so diikuti effect, therefore diikuti effect, thus diikuti effect. Nah, contohnya, my cell phone has broken. My cell phone has broken. As a result, I can't do my assignment. Ponselku rusak. Nah, akibatnya saya tidak bisa mengerjakan tugas saya. Nah, my cell phone has broken ini adalah kalimat. Ya. Terus, I can't do my assignment ini juga kalimat. As a result, I can't do my assignment ini adalah satu kalimat. Ini ada dua kalimat. Beda dengan klausa tadi. Klausa tadi hanya satu kalimat. Ya. Tapi ada dua klausa. Di sini ada dua kalimat. Ini menggunakan as a result. Ini bedanya. Ya. My cell phone has broken ini sebagai sebabnya. Ya. Ponselku rusak. Apa akibatnya? I can't do my assignment. Saya tidak bisa mengerjakan tugas saya. Ini ya. Oke. Ada yang lain yang bisa kita gunakan untuk menentukan sebab akibat, yaitu ada so that dan such that. Bagaimana ini cara membuatnya? Bagaimana membedakannya? Nah, coba kita lihat untuk so that, ya, so that ini so diikuti adjective or adverb. So diikuti kata sifat atau kata keterangan. Nah, terus diikuti that diikuti result atau hasilnya atau akibatnya. Nah, such ini diikuti noun atau noun phrase. Ya. Noun atau noun phrase itu adjektif ditambah noun. Adjektif kata sifat ditambah noun kata benda. Ya. Jadi ini nanti noun phrase berarti. Noun phrase ada adjektif plus noun. Ya. Terus diikuti that, diikuti result atau hasilnya. Jadi yang membedakan kalau so diikuti adjektif atau adverb, kata sifat atau kata keterangan, such diikuti noun phrase, frase kata benda. Yaitu terdiri dari adjektif plus noun, kata sifat ditambah kata benda. Kita lihat contoh. Ya. I was so hungry that I couldn't stand anymore. Nah, coba, I was so hungry that I couldn't stand anymore. Saya sangat lapar sehingga saya tidak tahan lagi. Nah, di sini so, nah ini diikuti hungry. Hungry itu kata sifat, lapar. Nah,
Saya sangat lapar sehingga saya tidak tahan lagi. Nah, ini adjektif, ini hungry ya, so hungry. Oke. Apa sebabnya? Sebenarnya I was hungry, saya lapar. Ya. Apa akibatnya? I couldn't stand anymore. Akibatnya saya tidak tahan. Nah, hungry ini adalah adjektif kata sifat, ya, karena di sini menggunakan so. Oke, contoh yang lain yang menggunakan such ya. It is such a beautiful song that I have listened to it many times. Ini adalah lagu yang sangat indah sehingga saya telah mendengarkannya beberapa kali. Di sini ada a beautiful song, a beautiful song. Beautiful itu kata sifat, song itu kata benda. Nah, di sini such ikuti adjektif, noun. Adjektif ini noun. Ya. It is such a beautiful song. Bisa membedakan ya. Jadi kalau so ini diikuti hanya kata sifat, maksudnya tanpa ada bendanya. Kalau such ini ada kata sifat tapi ditambah benda. Ada nounnya, ada song di sini, lagu. Nah, itu kata benda. Ini adalah lagu yang sangat indah sehingga saya telah mendengarkannya beberapa kali. Nah, it is a beautiful song ini sebagai cause-nya, sebabnya. Ya. Ini lagu yang indah. Terus akibatnya apa? I have listened to it many times. Saya telah mendengarkannya beberapa kali. Ini beautiful itu adjektif kata sifat, song itu kata benda atau noun. Oke. Jadi so that dan such that ini bisa menunjukkan apa? Hubungan sebab akibat. So diikuti adjektif atau adverb, kata sifat atau kata keterangan, sedangkan such diikuti noun phrase yaitu terdiri dari adjektif, kata sifat dan kata benda atau noun. Oke, seperti ini untuk menyusun kalimat yang menunjukkan sebab akibat. Jadi ada beberapa cara yang di atas tadi juga yang menggunakan penghubung yang lain-lain tadi ya, juga bisa menggunakan so that dan such that. Ya, saya kira cukup. Silakan disimak dan dipelajari. Bisa ditambah dengan keterangan yang ada di buku. Okay, I think it's enough for this meeting. Thank you for attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.